Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar pemetaan geologi. Saya Pinel Kurung Babita akan coba untuk menjelaskan kepada kalian terkait dengan apa itu pemetaan geologi, apa yang harus dilakukan, persiapan apa yang harus dilakukan hingga nanti kalian dapat membuat sebuah peta geologi. Oke, ya mungkin kita langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dari peta geologi itu sendiri. Jadi, pemetaan geologi merupakan suatu kegiatan pendataan informasi geologi permukaan dan menghasilkan suatu bentuk laporan berupa peta geologi. Jadi intinya kalian melakukan pengamatan geologi di lapangan hingga kalian mendapatkan informasi-informasi yang nantinya akan dijadikan peta geologi. Nah, informasi geologi apa saja yang diambil di lapangan? Yang pertama ada kedudukan lapisan batuan atau biasa disebut strike depth, ya kan? Terus ada struktur geologi. Struktur geologinya berupa apa? Ada sesar, lipatan, perlapisan miring dan lain-lain. Nah, selanjutnya kalian juga mengamati morfologi, bentukan lahan dari daerah sekitar kalian. Nah, aspek-aspek geologi ini semuanya diambil. Nanti kalian akan belajar lebih jauh di metode geologi lapangan, apa yang harus kalian lakukan di lapangan, data apa yang kalian harus ambil, nanti akan dipelajari. Jadi untuk pemetaan geologi sendiri intinya adalah kita melakukan pendataan geologi, informasi geologi di lapangan yang nantinya akan dijadikan bahan untuk membuat peta geologi. Nah, peta geologi sendiri adalah gambaran penyebaran suatu batuan di permukaan bumi, sehingga dalam peta geologi harus mencakup kedudukan dan struktur batuan yang dilengkapi dengan urutan batuan, gambaran bawah permukaan, serta topografi. Jadi di sini peta geologi ini menggambarkan persebaran dari batuan atau lapisan batuan. Dia juga menampilkan struktur geologi yang dinyatakan dengan simbol ataupun nanti batuan yang dinyatakan dengan warna, itu akan tertera di peta geologi. Nah, gambaran bawah permukaan yang dimaksud di sini adalah penampang geologi. Nantinya kalian akan membuat sayatan di peta dan kalian akan menjadikan sebagai penampang geologi. Nanti ada gambar contohnya. Terus membuat peta topografi atau melambangkan topografi dari suatu daerah. Jadi peta dasar kalian untuk membuat peta geologi itu adalah peta topografi. Dari peta topografi itu kalian bisa membuat atau menginterpretasikan daerah yang akan kalian datangi. Nah, itu. Jadi intinya kalian memuat semua informasi geologi itu ke dalam peta geologi. Ya, jadi peta geologi memberikan gambaran tentang informasi-informasi geologi yang ada di daerah yang kalian petakan. Itu kurang lebih utamanya seperti itu. Nah, gambar yang tertera di slide ini itu adalah salah satu contoh peta geologi. Ya, jadi di situ peta itu digambarkan dengan beberapa warna itu mencirikan batuan tertentu dan juga ada mungkin simbol strike depth. Terus ada garis sayatan. Nah, ini salah satu contoh peta geologi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang akan kita lakukan di lapangan atau apa yang akan kita lakukan tahapan untuk melakukan pemetaan geologi. Next. Ya, jadi untuk tahapan pemetaan geologi sendiri itu ada 3. Yang pertama pra-pemetaan, terus ada pemetaan, dan setelah pemetaan atau pasca pemetaan. Jadi di sini kita akan membahas atau saya akan membahas terkait apa yang harus kalian lakukan pada saat pra-pemetaan, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan, terus pada saat pemetaan apa yang harus diambil datanya, apa yang harus dilakukan, dan setelah pemetaan. Oke, jadi kita next. Nah, jadi yang pertama itu adalah pra pemetaan. Yang pertama kalian harus
mempersiapkan administrasi dan perizinan pemetaan. Jadi kalian ketika diberikan suatu lokasi untuk melakukan pemetaan, itu kalian wajib untuk meminta izin dan mempersiapkan surat-surat kelengkapan kalian ketika kalian akan berangkat ke lapangan pemetaan. Nah, izin ini bisa diminta pertama di sekolah, kalian bisa minta surat izinnya. Disampaikan kepada siapa? Yang pertama adalah kepala desa. Atau kalau memang ini kalian datangi ketua RT-nya saja, daerah yang kalian mau pemetaan. Intinya adalah kalian meminta izin. Apakah diperkenankan atau tidak kalian mengambil data untuk pemetaan geologi kalian di daerah tersebut, ya, di daerah yang akan kalian lakukan pemetaan geologi. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Kalau kalian tidak mendapatkan izin, berarti kalian dianggap ilegal dan kalian bisa terjadi masalah ketika kalian di lapangan. Tapi kalau kalian sudah ada izin, kalian bisa meyakinkan. Karena ada beberapa kasus kita datang ke lapangan untuk pemetaan, dikira orang yang mengukur tanahnya orang. Nanti orangnya marah-marah, terus kalian diusir atau bahkan dapat melakukan tindakan kekerasan. Jadi ini salah satu hal yang wajib ya kalian lakukan, yaitu meminta izin. Terus yang kedua, kalian mempersiapkan perlengkapan lapangan yang akan dibawa ke lapangan. Ada banyak perlengkapan lapangan ya, terutama peralatan geologi seperti kompas geologi, palu geologi, loop, komparator batuan, GPS, peta dasar. Nah, ini kalian memang belum mendapatkan materi ini, nanti lebih jauh dibahas di metode geologi lapangan, akan saya jelaskan lagi. Jadi intinya kalian wajib untuk menyiapkan peralatan-peralatan yang akan kalian bawa di lapangan. Itu dilakukan sebelum ke lapangan tentunya. Jadi sebelum ke lapangan dipersiapkan dulu baik-baik, ada yang kurang atau tidak. Jangan sampai sudah ke lapangan mau mengambil data ternyata tidak membawa peralatan yang harus digunakan. Percuma, akhirnya balik lagi dan waktu terbuang. Jadi memang peralatan geologi ini harus kalian siapkan sebaik mungkin, dipastikan kondisinya bisa digunakan atau tidak, baterai jika menggunakan baterainya masih full atau tidak, itu harus dipersiapkan baik-baik. Jangan sampai di lapangan yang notabene adalah kalian misalnya hutan atau tempat yang tidak ada koneksi listrik dan sinyal, kalian harus balik lagi ke rumah dan itu memakan waktu tentunya ya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik peralatan geologinya. Selanjutnya studi geologi regional terkait daerah penelitian dan interpretasi daerah penelitian. Jadi sebelum kalian datang ke suatu lokasi pemetaan, itu memang baiknya kalian mempelajari tentang apa yang akan kalian datangi. Jadi kalian sudah bisa menginterpretasikan atau bisa membayangkan apa yang akan kalian datangi. Nah, kalian bisa mempelajarinya di geologi regional. Ya, jadi geologi regional itu memberikan gambaran umum. Oh, nanti saya kira-kira menemukan apa di sana. Oh, batu ini, batu ini. Kalau berdasarkan geologi regional, kita ada di formasi Kutai misalnya. Oh, ini ada batu pasir, batu lempung, batu lanau. Kurang lebihnya kalian akan menemukan batuan yang sama di lapangan. Nah, itu. Jadi kalian memang perlu mempelajari terkait dengan apa yang kalian akan teliti di lapangan itu sebelumnya. Jadi kalian sudah mendapatkan gambaran, oh ternyata daerah saya ini dominasinya adalah batuan sedimen. Jadi saya ke lapangan pasti kurang lebih akan menemukan sedimen. Nah, itu. Jadi kalian sudah bisa membayangkan dan menginterpretasikan, oh apa yang akan kita dapatkan di lapangan nanti. Ya, jadi dalam prapemetaan ini intinya adalah persiapan kalian ya untuk menuju ke pemetaan. Apakah kalian kira-kira siap atau tidak? Kalau siap kan berangkat, kalau tidak ya udah dilengkapi dulu sampai kalian siap untuk ke lapangan. Nah, setelah sudah siap, baru kita masuk ke tahapan pemetaan. Oke. Nah, kita masuk ke tahap pemetaan. Apa yang kalian lakukan di lapangan? Yang pertama adalah kalian mengamati kondisi geomorfologi. Nah, kondisi geomorfologi ini apa? Itu adalah bentukan lahan dari daerah yang kalian amati, ya. Dapat berupa misalnya lereng, gunung, lembah, ya kan.
Itu kalian amati apa yang kira-kira dominasi di daerah kalian, bisa juga berupa sungai. Nah, itu nanti kalian masukkan ke dalam klasifikasi. Nah, klasifikasi yang mungkin akan kita gunakan dalam pemetaan ini yaitu klasifikasi SNI dan Van Zuidam. Ya, nanti kalian coba cari informasinya ya. Ini saya menjelaskan secara umumnya saja dulu, nanti akan kita bahas lebih mendetail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, terus yang kedua adalah pengamatan singkapan. Nah, singkapan atau yang biasa disebut outcrop ini adalah komponen utama sebenarnya dalam pemetaan geologi. Dari sini kalian bisa mendapatkan banyak informasi. Yang pertama seperti litologi batuan, struktur, apa yang terdapat di dalam situ semuanya di dalam singkapan tersebut bisa kalian ambil sebagai data kalian. Nah, ini makanya singkapan ini atau outcrop ini wajib dia yang fresh, bukan yang lapuk ya. Jadi kalau bisa memang dia fresh. Lapuk itu boleh kalau memang tidak ada lagi singkapan yang fresh. Nah, ini jadi kalian melakukan pengamatan terhadap singkapan. Kalian mengukur strike depth, kalian ngambil batuan dan lain-lainnya ya. Kalian bisa melakukannya semua itu di singkapan. Oke. Terus pengamatan litologi. Nah, jadi di singkapan itu kalian terutamanya kan mengamati batuan. Ya, kalian melakukan deskripsi batuan seperti yang kalian pelajari di dasar-dasar geologi. Kalian mendeskripsikan batuan sesuai dengan ketentuannya. Batuan sedimen kah, batuan metamorf, atau batuan beku. Kalian mendeskripsikan sesuai dengan batuan yang kalian temukan di lapangan. Nah, contoh gambarnya singkapan, terus ada gambar detail batuannya ya. Oke, terus kalian melakukan pengamatan struktur geologi. Struktur geologi itu ada banyak ya. Yang paling sering ditemukan di lapangan yaitu berupa lipatan, sesar ya, dan pelapisan miring. Contoh gambar yang ditampilkan ini adalah gambar sesar. Dia adalah sesar normal. Nah, itu terlihat di lapangan. Nah, terus selanjutnya yang terpenting juga adalah kalian mendokumentasikan segala kegiatan yang kalian lakukan di lapangan. Yang pasti kalian memfoto singkapan, ya kan? Kalian memfoto batuan dan memfoto teknik pengambilan data kalian. Itu penting. Kenapa? Karena kalau kalian sudah di rumah, kalian bisa mereview lagi. Oh, tadi kita ngambil, kita lihat lagi. Oh iya, posisinya ternyata seperti ini. Oh, batuannya memang miring kalau terlihat dari foto dan lain-lainnya. Itu kalian bisa menjadikan interpretasi lagi. Jadi sebagai data lah untuk membandingkan nanti data yang kalian ambil dan posisinya di lapangan seperti apa. Ini harus juga wajib dan jangan dilupakan ya, dokumentasi. Selanjutnya pencatatan lapangan. Pencatatan lapangan ini wajib kalian lakukan karena kalian mengambil data dan semua pencatatan itu dilakukan di buku catatan lapangan kalian. Ya, jadi mulai dari sketsa lokasi, karena tadi kan kalian mengambil gambar, kalian juga wajib sketsa. Karena semuanya itu saling menunjang. Ketika salah satunya hilang, kalian punya foto misalnya. Sketsanya nggak ada, kalian punya foto, kalian bisa sketsa. Kalian nggak punya foto, kalian punya sketsa. Oh, gambarnya seperti ini kondisi di lapangan. Terus data cuaca, data tanggal, data koordinat, semuanya itu kalian tuangkan ke dalam buku catatan lapangan. Deskripsi batuan, terus tata guna lahan, itu semuanya kalian tuangkan ke dalam buku catatan lapangan. Dan ini kalau bisa wajib memang dilakukan di lapangan, bukan di rumah. Ada orang menyalin buku catatan temannya di rumah. Nah, sebenarnya setiap orang geologis itu wajib melakukan pencatatan geologi di lapangan sendiri. Ya, catat di lapangan sendiri karena kalian yang paling bisa memahami apa yang kalian catat, bukan orang lain. Jadi disarankan kalian mencatat sendiri apa yang kalian temukan di lapangan. Walaupun kalian nanti misalnya ke lapangan itu bareng-bareng, tapi lebih baik kalian mencatat buku lapangan kalian sendiri ya. Terus yang terakhir adalah usahakan kalian mengambil sampel ya. Jadi kalau berdasarkan gambar ini, sampel itu ukuran genggaman tangan atau hand specimen ya. Jadi ini wajib kalian ambil
tiap-tiap perbedaan litologi di singkapan itu wajib kalian ambil sebagai data kalian. Nantinya akan juga menjadi acuan untuk deskripsi dan sampel yang akan digunakan di laboratorium. Jadi ini wajib ya. Itu kurang lebihnya seperti itu yang kalian lakukan di lapangan. 7 poin ini sudah mencakup kurang lebihnya semuanya. Jadi nanti kalian akan belajar lebih jauh di metode geologi lapangan. Apa aja sih yang harus dilakukan di lapangan, teknik pengambilan foto seperti apa, teknik pengambilan sampel seperti apa, mengambil pengukuran strike depth seperti apa, itu nanti kan akan kalian pelajari lebih jauh di metode geologi lapangan. Oke, setelah ini kita masuk ke pasca lapangan. Dari setelah kalian melakukan pemetaan ini, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, oke, next. Nah, selanjutnya adalah pasca pemetaan. Jadi di sini setelah dari lapangan kalian sudah mengambil data, yang tadi data geomorfologi, data batuan, terus data singkapan dan lain-lainnya semua kalian sudah ambil. Sekarang kita akan melakukan pasca lapangan. Jadi kalian semacam mengolah data sehingga nantinya kalian bisa menjelaskan kondisi geologi di daerah yang kalian lakukan pemetaan geologi. Nah, yang pertama adalah membuat peta lintasan. Jadi peta lintasan ini adalah peta yang menggambarkan lintasan yang kalian lalui, ya kan, yang digambarkan dengan simbol batuan atau simbol warna yang menggambarkan litologi atau batuan dari daerah yang sudah kalian lewati. Nah, contohnya seperti gambar ini, tuh ada STA breksi vulkanik, terus ada STA intrusi andesit, dan STA lava andesit. Nah, dibedakan berdasarkan warna. Banyakan di geologi kita membedakan satuan litologi itu berdasarkan warna atau berdasarkan simbol dari litologi batuan, ya. Nah, di sini kita menggunakan warna untuk sebagai pembedanya. Nah, kalau kalian lihat itu di peta lintasan itu garis-garis, ya, garis-garis ini jalan yang dilalui ini itu terbagi berdasarkan warna dari batuan yang dilewati, ya. Jadi misalnya warnanya orange berarti dia menandakan adalah breksi vulkanik. Terus ada yang berwarna merah tua itu menandakan intrusi andesit. Terus ada yang berwarna merah agak terang itu menandakan lava andesit. Nah, jadi peta lintasan ini intinya menggambarkan lintasan dari apa yang sudah kalian jalani dalam pemetaan. Ya, jadi kalian bisa ngeplotkan lokasi kalian itu menggunakan GPS. Nah, ketika kalian sudah ngeplotkan lokasi, ya kalian wajib juga untuk membuat perjalanan kalian itu seperti apa. Jadi ini lintasan yang sudah kalian lalui dalam pemetaan geologi. Nah, selanjutnya pengembangan dari lintasan ini nanti kalian bisa membuat peta geologi. Nah, di peta geologi ini memuat unsur-unsur seperti tadi litologi batuan, ya kan, sudah ada breksi vulkanik, terus ada lava andesit. Kalau di gambar contoh ini ya, terus ada intrusi andesit. Nah, ini peta ini dibuat dari perkembangan dari peta lintasan tadi dan data yang kalian kumpulkan di lapangan. Jika ada data, kalau di batuan sedimen, otomatis nanti di sini akan ada strike depth, terus ada struktur geologi berupa sesar, lipatan dan lain-lain. Itu masuk semua ke dalam peta geologi dan itu dimasukkan dalam bentuk simbol. Nah, kebetulan ini saya ngambil contoh di mana peta geologinya didominasi oleh batuan beku. Ya. Jadi peta geologi dibuat berdasarkan acuan dari peta lintasan tadi dan data lapangan yang kalian ambil dan catat di buku catatan lapangan. Selanjutnya peta geomorfologi sama ini kalian buat berdasarkan temuan bentuk lahan yang kalian dapat di lapangan, ya. Terus selanjutnya kalian membuat sayatan geologi atau penampang geologi yang ada di peta. Jadi intinya kita membuat gambaran bahwa permukaan dari daerah yang sudah dibuat peta geologinya. Ini kalau kalian lihat ini di sini, ini adalah menunjukkan relief atau permukaan dari daerah yang
kalian amati, ya kan, tadi yang sudah dipetakan. Nah, ditemukan apa? Oh, warna merah ini tadi adalah satuan lava andesit, ini adalah intrusi andesit, dan yang melampar luas adalah satuan bereaksi vulkanik. Nah, ini kalian membuat gambaran bawah permukaan dari daerah yang kalian petakan. Itu dibuat dengan sayatan geologi sehingga dia menjadi penampang geologi. Dan penampangnya itu juga bukan cuma penampang geologi saja, tapi juga penampang geomorfologi juga bisa dibuat. Nanti jadi dia menggambarkan daerah ini satuan perbukitan terjal, satuan perbukitan landai, satuan dataran. Nah, itu berdasarkan klasifikasi Van Zuidam contohnya ya. Next, kalian melakukan analisis struktur geologi jika ditemukan struktur geologi di lapangan. Jadi kalian menggambarkan atau menganalisis, proses pembentukannya seperti apa, kok di lapangan tiba-tiba kalian bisa menemukan sesar, lipatan, dan lain-lain. Itu ada rekonstruksinya, kalian menggambarkan ini terbentuk gara-gara apa dan gayanya seperti apa, ya. Nanti dipelajari lebih lanjut lagi. Terus ada pembuatan penampang stratigrafi atau kolom stratigrafi. Jadi intinya di sini kita membandingkan urutan batuan ya yang terbentuk pertama, terus yang kalian temukan di lapangan dengan dengan yang ada di geologi regional. Apakah benar kalian sudah baca nih tadi literasinya? Kalian membaca bahwa kita ada di formasi Kutai misalnya, ya kan? Formasi Kutai. Ternyata yang kita temukan di sini adalah batu lempung, batu pasir, dan lain-lainnya. Ternyata sesuai. Ini benar, kita ada di formasi Kutai, dan yang kita temukan di daerah ini adalah batuan yang sesuai dengan yang kita baca di literasi. Nah, ini jadi semacam menguatkan apa yang sudah kalian interpretasikan sebelumnya. Kalau berbeda seperti apa? Berarti kemungkinan dia masuk di formasi lain yang tertera juga di geologi regional. Jadi dibaca dulu dan dipahami baik-baik lokasi yang kalian lakukan pemetaan itu dia terdapat sesuai dengan geologi regional yang kalian pelajari atau tidak. Nah, terus dalam penyusunan kolom stratigrafi ini wajib kalian buat sesuai dengan hukum stratigrafi yang ada. Jadi hukum stratigrafi itu ada banyak. Yang paling umum itu adalah superposisi, di mana yang menyatakan bahwa yang tua ada di bawah dan yang muda ada di atas. Kalian dalam penyusunan itu harus memperhatikan hukum-hukum stratigrafi ya. Nanti ada materi sendiri terkait dengan hukum stratigrafi. Oke, terus yang terakhir adalah otomatis kalian harus membuat laporan. Ini penting dan wajib. Jadi supaya semua orang tahu, apalagi orang umum ataupun kalau kalian bekerja di perusahaan, ini sebagai acuan awal dari pemetaan kalian ketika nanti misalnya kalian disuruh tugaskan untuk pemetaan batu bara di suatu daerah. Apakah batu bara ini prospek atau tidak itu dilihat dari laporan kalian. Batu bara ini di daerah sini itu tebal-tebal, ketebalannya sekitar 1 meter dan lebih. Itu prospek ya kan. Nah, itu dimuatnya di laporan. Catat dan tuangkan semua yang kalian temukan tadi, yang sudah kalian buat, lintasan, geologi, peta geomorfologi, kalian tuangkan semua ke dalam laporan. Mulai dari koordinatnya, terus deskripsi batuan yang kalian temui, semuanya wajib kalian masukkan ke dalam laporan geologi. Nah, laporan geologi ini harus dibuat semudah mungkin dan orang awam itu bisa memahaminya juga. Nggak cuma kalian sebagai geologis saja yang bisa memahaminya, tapi semua orang bisa memahaminya. Jadi dibuat laporan itu mempermudah kita dan mempermudah orang lain untuk mengerti laporan yang kita buat. Nah, mungkin itu cukup untuk pengenalan tentang pemetaan geologi, mulai dari awal yang tadinya pra pemetaan, terus pada saat pemetaan, sampai akhirnya kalian melakukan pemetaan. Oke, mungkin itu cukup dari saya penjelasan terkait dengan pemetaan geologi. Akan kita bahas lebih lanjut nanti
di materi-materi selanjutnya, mulai dari teknik pengambilan data di lapangan, pengukuran strike di, pengukuran struktur geologi, terus penguploadan data di lapangan, sketsa lapangan. Nanti akan kita pelajari lebih jauh di materi-materi selanjutnya. Ini adalah materi pendahuluan dan pengenalan kepada kalian. Semoga materi ini dapat membantu dan bisa kurang lebihnya memberikan gambaran kepada kalian terkait dengan apa itu pemetaan geologi. Mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga kita semua terhindar dari penyakit dan dapat bertemu lagi nanti pada saat sudah diperbolehkan untuk masuk sekolah. Oke, akhir kata, selamat siang.